Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udkhulu ya syabab. Jangan di pintu ya. Karena kalau antum di pintu, orang-orang mengira sudah penuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin ada sebagian orang yang merasa hari ini nggak dapat nikmat. Dia merasa hari ini dia kena musibah. Ada bala yang menimpa. Padahal Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian gak akan pernah bisa menghitung. Tapi manusia itu zalumun kafar. Innal insana la zalumun kafar. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur dia itu. Bala musibah diingat-ingat terus, nikmat yang diberikan lupa dia. Mana yang lebih nikmat? Antum punya motor baru harga 1,2 M. Kebayang antum pakai motor 1,2 M. Lebih nikmat mana motor itu sama jempol antum? Nih, bisa gerak-gerak nih. Lebih nikmat mana? Gimana antum naik moge tapi nggak ada jempolnya tangannya? Tapi kita kan merasa nggak nikmat ini. Biasa aja itu, semua orang punya gitu loh. Dan itulah keadilan Allah Jalla Jalaluh dan karunia-Nya kepada hambanya. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Banyak nikmat Allah jemaah. Qulu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih yang hidupnya sejak lahir penuh dengan cobaan sampai dewasa, sampai menjadi Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah menjadi Nabi, ketika hijrah ke kota Madinah dan sampai mati, beliau terus mendapatkan bala. Tapi ternyata beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Kenapa engkau sampai seperti ini? Ibadahmu, dosamu yang lalu udah habis. Yang akan datang udah dihapuskan, udah ditutupin sama Allah, udah gak ada dosanya. Apa jawab beliau? Afala akun abdan syakura. Afala akun abdan syakura. Apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka kita benar-benar membutuhkan bantuan Allah dan pertolongannya untuk bersyukur. Allah ceritakan tentang orang yang sampai umur 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana
Dan ketika hamba ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, apa yang dia katakan? Rabbi auzi'ni an ashkura. Bayangin ya. Udah dikasih umur 40 tahun, yang tentunya dalam 40 tahun itu banyak cobaan lah. Tapi ini hamba karena dia tahu dengan kekurangan dirinya, dia minta tolong sama Allah, bantulah hamba ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bantu hamba untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh ya Allah. Karena di antara bentuk syukur dengan raga kita, ya, menggunakan raga itu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan bersabar ketika bala datang, dan beristighfar tatkala berbuat dosa. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini kita akan melanjutkan sebuah pembahasan berkaitan dengan sahabat Nabi yang sudah kita baca hadisnya, yaitu Qais bin Asim As-Sa'di At-Tamimi. Dia dari Bani Tamim, yang dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9 Hijriah bersama delegasi Bani Tamim. Di sini disebutkan bahwasanya bin Asim As-Sa'di mendatangi Rasulullah SAW bersama delegasi kaumnya. Lalu beliau alaihissalatu wassalam membuat sebuah pernyataan yang mengandung ujian. Beliau mengatakan, hada sayyidu ahli waqt. Ini adalah tokoh utamanya ahli waqt. Orang yang disebut ahlul wabar. Ini yang termulia dari mereka yang hidup di sana. Dan kita sebagai seorang muslim hendaklah memposisikan orang itu sesuai dengan kedudukan dia. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari golongan kita, kata Nabi SAW, orang yang tidak mengasihi yang kecil, yang tidak memuliakan yang besar. Ini penting nih. Senior dan junior itu ada dalam agama kita. Dan bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Ya kita hormatin yang tua, kita sayangi yang kecil. Dan bukan dari golongan kita orang-orang yang tidak mengetahui hak orang-orang alim. Ini model buat antum kalau berdakwah, tolong antum lihat di masyarakat. Ketika ada tokoh, antum tokohkan, jangan dikecilkan. Jangan dikecilkan. Dia orang yang terhormat, dia orang besar di kaumnya. Tahu-tahu datang antum mengecilkan dia, jangan. Tetap posisikan dia sebagai tokoh. Dan Nabi alaihissalatu wasallam memposisikan Qais ini sebagai tokoh. Jadi beliau tokoh sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Jangan sampai setelah masuk Islam ketokohannya langsung hilang gitu loh. Orang itu berpikir, aku ini masuk Islam kok tambah terhina ya. Padahal katanya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang mulia, agama ini. Tapi kemudian kita lihat bagaimana pertanyaan dari Qais ibn Asim As-Sa'di. Pertanyaan seseorang itu menunjukkan kualitas dirinya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada mahasiswa yang selama 4 tahun di STDI nggak pernah tanya. Itu menunjukkan tingginya ilmunya atau apa?
Kalau ada mahasiswa selama 4 tahun hanya menjadi pendengar setia. Setelah ustadznya keluar, tanya, ustadz tadi jelasin apa? Faham aja enggak? Makanya orang biasanya yang membaca, yang murojaah, yang menyimak, akan muncul pertanyaan dia. Tapi orang yang nggak pernah baca, nggak peduli dengan pelajaran, nggak ada murojaah, apa yang mau ditanyakan dia? Maka tolong perhatikan, yang membuat seorang itu bertambah ilmunya apa? Ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau bisa dapat ilmu yang banyak ini? Dengan apa? Biqalbin aqul walisanin saul. Dapat ilmu itu dengan hati yang mau mendengar, menyimak, memahami, memikirkan. Jadi kehadiran seorang di majelis ilmu itu dengan hatinya. Dia mau mengelola akal pikirannya untuk menyerap apa yang disampaikan. Dia bawa itu. Apakah itu cukup? Enggak. Ada yang kedua. Lisanin saul. Lisan yang terus tanya. Makanya antum bisa rasakan seorang yang sering tanya di kelas dengan seorang yang hanya diam saja. Antum akan melihat yang suka tanya, Masya Allah fulan ya, tanya terus sampai pelajaran habis masih tanya aja dia. Ada sebagian yang nggak suka dengan yang suka tanya. Kenapa? Karena ustadz yang seharusnya sudah mau keluar gara-gara fulan tanya, nggak jadi keluar ustadznya nih. Allah yahdikan tuh. Wallahi kadang-kala kita nyalahkan, padahal inilah alat untuk nuntut ilmu. Dan sebagian kita udah tidak bertanya dan tidak peduli dengan yang bertanya. Jadi di kelas itu kalau ada satu orang bertanya, yang lainnya sibuk dengan dirinya masing-masing. Padahal manfaat pertanyaan ini buat semua yang di kelas. Ada sebuah riwayat tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, muridnya Imam Malik. Beliau di Masjid Nabawi. Ada orang yang datang menjumpai Imam Malik, tanya. Setelah tanya pergi. Pertanyaannya sepertinya privasi. Maka setelah pergi, tanyalah Imam Syafi'i, kalau aku boleh tahu apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Ini orang mau ilmu jemaah. Dia mau bertanya gitu. Apa pertanyaannya, apa jawabannya. Kata orang ini, aku tuh berkata kepada Imam Malik, aku ini mengatakan kepada istriku, anti taliq in lam takuni ajmal minal qamar. Engkau aku ceraikan, engkau cerai sudah, kalau engkau tidak secantik rembulan. Jamaah, hari Kamis ini atau malam Kamis antum akan lihat rembulan itu cantik sekali. Tolong antum itu menambah keimanan terus, tidak hanya dengan pelajaran tapi dengan alam. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yatafakkaruna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Ada tafakkur. Antum belajar di kelas, antum berzikir, antum tafakkur. Ketika antum lihat rembulan, ana pernah tanya di kelas sama mahasiswa, antum pernah lihat hilal enggak? Enggak pernah. Ana sampai heran ya, kemana mata mereka? Ustaz, ana melihat ke bawah, ke jalan, tidak melihat ke atas. Antum perlu bertafakkur. Ini orang mengatakan kepada istrinya, engkau aku ceraikan kalau engkau tidak secantik rembulan. Kita tahu orang itu kalau menggambarkan kecantikan apa?
Wallah mithlul qamar. Kayak rembulan itu cuma. Kita dulu di pondok dikasih tahu sama ustaz, para santri, kalian tahu perempuan-perempuan yang ketawa sama anti itu kayak rembulan. Duh, kita pikir cantik seperti rembulan. Enggak, kepada siapa saja dia tertawa seperti rembulan. Siapa aja yang ngelihat, ya Allah, kayaknya seneng sama ana rembulan ini. Tapi kembali kepada ucapan orang ini. Tadi anak ingin kita benar-benar yang menjadi penuntut ilmu itu mengerahkan semua tenaganya untuk mendapatkan ilmu itu. Bukan hanya mencukupkan diri dengan mendengar, enggak, perlu tanya. Terus apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, ya istrimu enggak mungkin secantik rembulan. Berarti jatuh ceraimu. Kata Imam Syafi'i, kayaknya enggak. Istrimu lebih cantik dari rembulan. Bukankah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Enggak ada yang lebih indah dari manusia tadi. Kata orang ini, loh kalau gitu kita balik ke Imam Malik. Jadi balik. Terjadilah diskusi sama gurunya. Lalu Imam Malik mengatakan, iya, Syafi'i yang benar, Malik yang salah. Di sini jemaah orang itu perlu tanya. Maka tolong mulai sekarang antum usahakan tadi pertanyaan itu menunjukkan kualitas ilmu antum. Antum membaca, antum mengkaji, antum mendengar, kemudian muncul sebuah pertanyaan yang membuat antum ingin tahu lebih dalam lagi. Nih sahabat datang tanya sama Nabi SAW. Dia sebagai sosok orang kaya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apa harta yang seorang itu dia nggak ada tuntutan nanti buat dia, nggak ada konsekuensi yang memberatkan dia. Min talibin wala dhaif, yang urusan dengan orang yang minta atau tamu, dengan harta ini apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mal malu arba'un. Ya, harta yang baik itu 40 ekor onta. Satu ekor onta itu macam-macam harganya cuma. Ada yang 20 juta, harga 5.000 real. Ada yang sampai 30 juta. Jadi kalau 40 ekor berapa juta coba? Anggap kita yang harga 25 juta, 1 miliar. Nah, 1 miliar kan? Ngitung nggak antum jemaah? Sampai sekarang akalnya nggak dipakai ngitung. Karena biasa ngitung pakai kalkulator, nggak mau ngitung, nunggu orang lain ngitung, biar yang lain yang ngitung lah. Jangan antum pakai ketika ustadz tanya itu, antum tahu nanti akan ada yang jawab, tapi antum gunakan akal antum. 40 kali 25 berapa ya? 400 kayaknya. Berapa 40 kali 25? 1000 lah. 1000 juta. Tapi onta ini berkembang, punya anak. Kalau duit, punya anak nggak? Ada di sini tempat menganakkan duit. Jadi orang itu berpikir bagaimana duitnya bisa punya anak. Ya usaha. Bukan dengan melakukan riba yang dilakukan manusia. Dia nggak ingin rugi. Terus terang, anak ini punya usaha piara kambing. Alhamdulillah. Nanti ada kabar, Ustaz, kambingnya lahir. Alhamdulillah. Sorenya satu mati, Ustaz. Allah, innalillah. Pagi lahir, sore mati. Kemudian yang pelihara cerita, Ustaz, anak ketemu sama fulan, Ustaz. Dia cerita, dia pernah datang ke 600, dia punya kambing sekarang mungkin 3000 ekor. Dia pernah datang ke kambing 600 ekor, mati 300 ekor. Anak ngomong, ya Allah, riba nggak boleh. Karena antum hendak menjadi penghisap darah. Orang lain yang kerja, orang lain yang capek, antum mau menikmatin hasil kerjanya tanpa antum mau punya resiko. Nggak boleh.
Usaha silahkan. Nabi menyebutkan soal nggak apa-apa, engkau punya harta nih, onta 40 ekor. Kalau kemudian onta itu beranak ya, tambah nanti jumlahnya. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan wal aktsar sittun. Paling banyak 60 lah. Paling banyak 60. Kalau engkau nggak cukup 40 ya 60. Lalu beliau memberikan sebuah pernyataan alaihi salatu wassalam, wa wailul li ashabil mi'in. Celaka buat orang-orang yang punya ratusan ekor onta. Celaka. Sebuah ancaman. Karena memang harta yang berlimpah ruah ini ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya? Apa jemaah? Apa efek sampingnya jadi orang kaya? Nah, sombong, melampaui batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia merasa aku punya, aku cukup. Buat apa dia berdoa? Dia sudah punya. Kadang-kadang membuat dia jadi congkak. Kok sudah mau isya jamaah? Iya. Astagfirullahaladzim. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan celaka buat orang yang punya ratusan ekor onta, kecuali orang yang memberikan yang terbaik. Dia kalau berbagi itu dipilih yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Kemudian wamanahal ghazirah. Kemudian dia memberikan maniha, meminjamkan hewan ternaknya ini untuk dimanfaatkan air susunya. Wanaharas saminah. Kemudian dia kalau menyembelih untuk dibagikan, dia cari yang gemuk, bukan yang kurus-kurus. Fa'akala wa at'amal qani'a wal mu'tar. Dia makan dan dia bagikan. Dia kasih makan orang lain, yang miskin, yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Lalu Qais mengatakan, ma akram hadhil akhlaq. Betapa mulianya akhlak ini ya Rasulullah. La yuhallu biwadin ana fihi min kathrati na'ami. Ini pernyataan Qais bahwa dia punya onta banyak sekali. Tidaklah ada satu lembah di situ ontaku kecuali akan memenuhi lembah itu. Nggak ada onta lain bisa gabung di sana. Bisa bayangin sepanjang mata memandang di lembahnya itu onta-onta dia aja. Ratusan mungkin ribuan ontanya. Dan memang dia orang kaya. Dan dia seorang jagoan. Jagoan perang ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, kaifa tasna' bil atiyah? Bagaimana engkau berbuat dengan pembagian? Pemberianmu itu kayak apa sih? Ahibati fillah, ingat, di antara akhlak yang buruk itu adalah bakhil. Perempuan itu kalau disuruh milih suami yang tampan, pinter, ustadz, bakhil tapi dengan orang awam yang dia alhamdulillah secara agama baik, tapi wajahnya ya tidak menarik, namun royal, suka berbagi. Kira-kira perempuan milih yang mana? Yang pertama? Apa yang kedua? Tanya tuh mak-mak. Yang pertama apa, kedua ibu-ibu? Yang kedua, dengaran tuh. Yang kedua dia. Apa manfaatnya wajah cantik, ilmunya tinggi, tapi bakhil? La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Nggak kumpul tuh iman sama sifat bakhil, nggak kumpul di hati orang itu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan dan luhurnya kedudukan kedermawanan. Maka Nabi tanya kepada Qais, kaifa tasna' bil atiyah? Qultu u'til bakr wa u'tin nam. Al-bakru Abu Bakar. Abu Bakar itu, bakar itu al-fati minal ibil. Onta-onta yang muda, yang kuat, itu namanya bakar. An-nab itu yang sudah tua, yang sudah keluar apa? Boleh jadi ada giginya ontanya.
Siup. Taringnya onta Jemaah. Ini sebutan buat onta yang sudah dewasa. Jadi dia berbagi onta-onta yang muda, onta-onta yang dewasa. Untuk menunjukkan ya dia dari semua jenis ontanya dia bagikan gitu loh. Karena ada orang-orang yang berbagi hanya yang kurus-kurus saja. Kalau ditanya oleh Nabi SAW, coba dibacakan, kaifa tasna fil maniha? Terus qala inni la amnahun naqa. Naam, inni la amnahun naqa. Ini ada kesalahan jemaah. An-naqah ini di riwayat-riwayat lainnya disebutkan dan di beberapa kitab syiar itu bukan naqah tapi mi'ah. Inni la amnahu mi'ah. Jadi diperbaikin naqah dalam kurung mi'ah naqah. Ditanya, bagaimana engkau dengan maniha? Maniha tadi meminjamkan hewan ternak untuk diperas susunya. Kata dia, aku ngasih dalam setahun 100 ekor onta itu dikasihkan ke fakir miskin untuk diambil susunya. Kira-kira berapa hartanya orang ini? 100 dia kasih. Kaifa tasna fit taruqah? Bagaimana kelakuanmu dengan at-taruqah? At-taruqah ini berkaitan dengan onta jantan yang mengawani onta-onta betina. Antum tahu dalam agama kita ini dilarang kita menjual spermanya binatang itu. Artinya ada orang mau ngawinkan kambingnya, lalu kita tarik bayar sekian ya seperti itu. Dilarang sama Nabi SAW. Maka Nabi tanya sama dia, apa yang kau lakukan dengan onta-onta pejantanmu itu? Apa kata Qais? Yaghdun nas bihibalihim. Orang terserah mereka bawa tali mereka. Kemudian wala yuza rajulun min jamalin yahtatimu, dan tidak wala yuza yakni la yumna. Tidak ada seorang pun yang dilarang ketika dia mau ngambil onta ini untuk dikawinkan dengan onta betina, dia bebas. Bayangin coba. Kita itu kadang-kala kalau punya pejantan yang bagus, kita nggak akan berikan kepada orang lain yang nggak punya pejantan. Kan kadang-kala orang itu punya betina karena dia tahu piara pejantan itu rugi. Ana merasakan ana piara domba jantan itu rugi. Kenapa? Kenapa rugi jemaah? Nggak punya anak nih onta, ditungguin kok nggak beranak-beranak ya. Memang jantan ya. Makan terus gitu kan. Makan terus nih jantan nih. Banyak orang pelihara domba betina atau onta betina. Dia kan nggak butuh dengan pejantan, maka dia biasanya pinjem pejantannya orang. Banyak orang melarang, enggak, fulus. Seperti itu. Nah, Nabi SAW an asbil fahl. Ada pembahasan itu tentu bisa kaji di kitab fikih. Maka ditanya, katanya Qais, ya Rasulullah bebas orang itu. Dia bawa tali, lihat pejantan bagus, dia ikat, dia bawa, terserah dia. Nggak ada pekerjanya dia yang bilang, jangan-jangan, yang itu jangan dipakai, yang itu jangan. Terserah orang mau ambil pejantan yang mana. Fayumsikuhu ma badalahu hatta yakuna huwa yaruddahu. Orang huwa yaruddu. Di orang ini dibawa nih onta, dikawinkan sama onta betina dia, terserah mau sehari mau 2 hari sampai orang itu yang membalikan dia. Antum bisa bayangin dermawannya orang ini. Dan ternyata ontanya nggak berkurang. Kita kan selalu berpikir saingan bisnis sama orang lain. Loh enak banget kalau anak kasih pejantan, bagus-bagus anaknya, onta dia kalah anak sama dia. Nggak ada jemaah. Apa kata Nabi SAW ketika beliau bersumpah ya, mana qasad sadaqatun min mal. Sodakoh itu nggak ngurangin harta. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Riba itu dihancurin pelan-pelan sampai dihabisin.
Sedangkan sodakoh dilipat gandakan, ditumbuhkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan buktinya Qais ini tadi, ontanya tambah banyak. Orang mau pinjam pejantan, oh fadol ambil. Tapi yang jadi masalah pejantannya cuma satu. Kalau dibawa, siapa yang mau ngawin? Nah itu. Ketika antum berbaik hati, fadol. Antum kapan selesai balikin. Karena memang kadangkala proses perkawinan itu cukup lama. Ini Qais mengatakan dia pegang, kapan dia mau balikin dia balikin. Artinya Qais ini memerintahkan orang sudah ngelihat ke tempat onta-onta dia ambil yang mau dia ambil, dikawinkan terus dia balikin. Faqala Nabi SAW, setelah Nabi dapat penjelasan tentang banyaknya hartanya Qais, lalu beliau bertanya, famaluka ahabbu ilaika ammalu mawali. Kata Nabi SAW, apakah hartamu lebih engkau cintai daripada harta keluargamu? Mana yang lebih engkau cinta? Hartamu? Apa harta yang milik keluargamu, milik kerabat-kerabatmu, milik kabilahmu? Apa kata sahabat ini? Mali. Ya hartaku ya Rasul. Masa anak cinta sama hartanya orang gitu kan? Kan malu-maluin antum. Antum punya mobil tapi tiap hari mandiin mobilnya tetangga. Masya Allah bagus banget. Orang gimana? Masa antum lebih cinta sama mobilnya tetangga daripada mobil antum? Enggak lah, semua orang cinta dengan hartanya. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan tentang hartamu yang mana yang sebenarnya. Fa innama laka min malika Qais, bagianmu dari hartamu itu adalah ma akalta fa afnait, yang engkau makan kemudian habis jadi kotoran. Aw labista fa ablait, di beberapa riwayat ada tambahan, atau engkau pakai kemudian jadi usang. Kita pakai baju sampai rusak, sampai nggak bisa dipakai. Itu hartamu yang kau makan dan yang kau pakai sampai rusak. Au a'taita fa amdai, atau engkau berikan kemudian engkau simpan itu. Di riwayat lain dikatakan au tasaddaqta fa amdai, yang kau sedekahkan kemudian ya udah lepas dari dirimu, tapi itu hartamu sebenarnya. Di tafsir Alhaakumut Takatsur, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu selalu mengatakan hartaku, milikku, ini rumah punyaku, ini sertifikat atas namaku, itu mobilku, itu tanahku, itu usahaku. Ada yang namanya SHM, surat hak milik. Kalau mobil apa sama motor, BPKB. Itu seperti oh ini milikku. Maka Nabi memberikan penjelasan, hartamu itu yang engkau makan kemudian jadi kotoran, habis. Engkau punya uang 500.000, engkau belikan makanan, engkau konsumsi, habis jadi kotoran. Itu engkau pakai kemudian usang, lalu yang engkau sedekahkan kemudian engkau simpan. Adapun sisanya punya siapa? Sisanya ratusan ekor onta, mungkin ribuan ekor onta, ya punya ahli warismu, bukan punya engkau. Makanya kita lihat orang-orang kaya ketika mati selesai, dia meninggalkan uang 1 triliun ya. Banyak apa dikit 1 triliun? Apa tanggapan Qais? Dia langsung mengatakan la jarama. La jarama bermakna la budda atau la syak, dia pasti harus, seharusnya la in raja'tu la uqillanna adada. Kalau aku pulang aku akan
kurangin jumlahnya. Aku akan sedikitkan jumlahnya. Yang dia tadi kalau satu lembah datang onta dia penuh dengan onta dia akan kurangi. Janji dia kepada Nabi SAW. Dan di beberapa kitab seperti Al-Isabah disebutkan, Hasan Al-Basri mengatakan, fa'ala wallah, dia benar-benar mewujudkan apa yang dia janjikan. Pulang ke kampungnya dia bagikan, dia sedekahkan sampai jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena dikasih tahu Nabi SAW, hartanya yang kau miliki itu, yang kau sedekahkan itu hartamu. Jadi ketika dia punya 1000 ekor onta, kemudian dia sedekahkan 500, mana harta dia? Yang 500 ekor onta itu. Sisanya yang 500 ekor onta punya siapa? Punya ahli waris. Kalau dia mati, bukan punya dia. Maka orang yang cerdas itu orang yang cinta sama harta. Faham hartanya dia yang mana begitu. Jangan sampai seorang itu di harta yang ditinggal dia banyak, yang dia bawa mati sedikit. Akhirnya disebutkan falamma hadarahul maut, ketika dia mau meninggal dunia, jama'a bani, jadi Qais ibn Asim ini pindah ke Basrah. Dia tinggal di Basrah. Dia bangun rumah di sana. Siapa yang tahu perbedaan kalau kita belajar bahasa Arab? Ada yang namanya al-manzil, ya. Ada al-bait. Ada ad-dar. Dia membangun dar di Basrah sana. Apa bedanya? Nah, ya Allah yang belajar bahasa Arab. Mata tanzil ila baiti, mata tazuru dari, atau mata tabitu fi manzil. Jadi bait itu, anak akan bacakan yang disebutkan oleh para ahli lughah, ya, berkaitan dengan bait. Bait itu sebutan untuk bangunan yang ada atapnya buat tidur. Biasanya ada dihliz. Dihliz itu ya ada jalan di depan. Itu bait. Sekarang kalau antum lihat ke tempatnya mahasiswa itu disebut kamar asrama, itu bait. Karena kamar kemudian depannya ada kayak gang buat jalan. Itu disebut bait. Kalau satu ya, kalau satu. Kalau banyak itu disebut manzil. Banyak dia punya seperti itu, banyak. Kamar-kamar yang ada jalannya seperti kos-kosan yang ada itu disebut manzil. Kalau yang buat satu orang disebut bait. Kalau manzil itu biasanya kumpulan dari kamar-kamar tadi, lalu ada seperti ruang tamunya, ada ruang keluarganya yang ada atapnya juga. Itu disebut manzil. Kalau dar itu kumpulan dari manzil. Dar itu kumpulan dari manzil-manzil yang banyak. Biasanya ya kepala kabilah itu kalau bikin dar di situ ya kumpul sama anak cucunya, ya, semua punya rumah masing-masing di sana. Dan ada ruangan terbuka buat kumpul mereka. Itu disebut dar. Ini Qais akhirnya pindah ke Basrah dan bikin dar. Bikin komplek perumahan keluarga lah. Mungkin seperti itu. Itu disebut dengan dar. Ketika dia mau mati, dia kumpulkan anak-anaknya. Ini para orang tua, ya. Jangan bakhil untuk memberikan nasihat kepada anak. Qais mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku. Disebutkan ketika dia mau mati itu dia punya anak. Anak waktu itu nyebutkan berapa?
33, 32 ternyata jemaah. Yang sahih 32 anak laki. Belum anak-anak perempuan. Kenapa kok yang kumpul anak-anak laki? Mana anak perempuannya? Mana anak perempuannya jemaah? Dibawa suaminya kan rata-rata. Anak perempuan tuh rata-rata dibawa sama suaminya. Ya udah yang ini kemana, yang anak-anak laki yang biasanya kumpul sama orang tuanya. Kemudian khudhu anni, ambillah dari aku. Ini wasiat seorang ayah yang sayang sama anak-anak. Fa innakum lan ta'khudhu an ahadin huwa ansah lakum minni. Kalian nggak akan dapat nasihat ya, mengambil satu pelajaran dari orang yang lebih sayang kepada kalian daripada aku. Nggak ada. Aku nih kalau ngasih nasihat ya karena sayang, karena anak-anakku gitu loh. Kita kalau mau ngasih nasihat jamaah perlu ada muqaddimah. Ini juga metode dakwah. Orang itu mau ditegur, mau dikasih tahu, kasih muqaddimah dulu. Contoh Nabi SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Beliau bersabda SAW, ya Abu Dzar, wallahi inni uhibbu. Demi Allah aku cinta sama engkau. Ucapan Qais ini seakan-akan itu, aku ini cinta sama kalian. Cuma dia mengatakan ambillah dari aku, kalian gak akan mengambil satu pelajaran dari seseorang yang lebih memberikan nasihat daripada aku. Aku ayah kalian gitu loh. Ini muqaddimah yang indah. Jadi bapak kalau mau ngasih nasihat anaknya, pegang tangan anaknya. Nah, bapak ini sayang sama kau nak. Bapak ini ingin kebaikanmu. Bapak ingin engkau nanti besar, dewasa, jadi orang-orang yang bermanfaat. Nah ini muqaddimah akan membuka hati. Baru setelah itu nasihatnya disampaikan. Apa nasihat yang pertama? La tanuhu alayya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yunah alaihi. Kalian jangan meratapi aku kalau aku mati. Karena Nabi SAW tidak diratapi ketika beliau meninggal dunia. Dan kita tahu adanya hadis-hadis larangan meratapi orang yang mati. Nabi aja SAW nggak diratapi. Apalagi orang-orang kayak kita. Maka Qais mengatakan hal itu sebagai wasiat buat anak-anaknya. Dan dia mengatakan waqad sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha 'anin niyaha. Dan aku mendengar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang niyaha itu. Jadi dalil yang dipakai oleh bapaknya ini supaya anaknya itu puas. Karena tradisi jahiliyah biasanya meratapi. Apalagi ini tokoh di masyarakat, orang yang dikenal oleh orang banyak, yang nanti mereka mungkin akan datang ke rumahnya takziah, menangis-nangis, meratapi. Maka dia benar-benar berpesan kepada anak. Nabi saja tidak diratapi. Dan yang kedua, Nabi melarang meratapi orang yang mati. Kemudian dia mengatakan wa kafinuni fi thiyabil lati kuntu usalli fiha. Dan tolong aku dikafani di pakaianku yang aku pakai sholat. Subhanallah jemaah. Sekarang kan ini orang kaya raya jemaah. Kafannya apa? Baju yang dipakai sholat. Bukan kain kafan yang baru. Enggak. Dia minta dikafani di baju sholatku. Karena memang nggak ada baju khusus kain nggak ada kain kafan itu nggak ada. Yang ada kain apa saja bisa untuk kafan. Sekarang kan kalau ada kain, oh enggak ini bukan kain kafan ini. Loh, emangnya ada khusus kain kafan yang sesuai dengan sunnah? Kainnya mungkin tebelnya sekian ya, mereknya ini, nggak ada. Tapi kalau antum sekarang berangkat ke toko kain, antum tanya mau beli kain kafan. Seakan-akan kain yang lain nggak boleh dipakai kafan. Boleh. Sunnahnya warna putih. Tapi nggak warna putih pun nggak apa-apa. Nggak warna putih pun nggak apa-apa.
Kalau dia mau main, enggak, Anda cuma punya baju ya warnanya mamanya hitam, mamanya sarungnya atau bajunya nanti digunting untuk membungkus dirinya. Maka dia pesan kepada anak-anaknya, kafani aku di pakaian yang aku sholat dengan. Boleh jadi dia punya pakaian khusus yang digunakan buat sholat. Artinya kalau pakai sholat pakai baju yang bagus ya, maka dia minta dikafani di baju itu. Wasawidu akabirakum. Nah ini sekarang bicara tentang maslahat buat anak-anaknya. Anak-anaknya banyak. Kalau bicara 32, bayangin ya, jarak umur antara yang nomor 32 dengan yang nomor 1. Kira-kira berapa jam? Ya bisa disebut boleh jadi 32 tahun. Atau boleh jadi istrinya banyak sehingga dia punya anak 32 itu ada yang seumuran mungkin. Beliau berpesan, sawidu akabirakum. Jadikan sayyid pemegang tanggung jawab. Tokohkan yang tua-tua di antara kalian. Karena kadang-kala ada anak-anak yang merasa dia lebih mampu padahal ada kakaknya yang lebih tua, yang lebih dewasa. Kemudian dia mau pegang kendali. Jangan. Yang tua-tua. Kenapa? Fa innakum idza sawattum akabirakum lam yazal li abikum fikum khalifah. Kalau kalian jadikan yang tua-tua itu sebagai tokoh di antara kalian, anak-anaknya aja tadi. Dari 32 itu pilih yang terbesar, yang paling tua, yang paling bijak, jadikan dia pemegang kendali, pemegang tanggung jawab. Kalau bahasa kita itu dituakan ya. Di keluarga itu fulan yang dituakan, ya tuakan yang tua memang. Kalau kalian tuakan yang tua, maka bapakmu akan punya penerus di antara kalian. Artinya nggak akan terjadi keributan nantinya di anak-anaknya ini. Wa idza sawwattum asaghirakum, kalau yang kalian jadikan pemimpin di antara kalian, yang dituakan sama kalian itu yang masih junior, yang masih kecil-kecil, hana akabirukum 'alan nas. Maka yang tua-tua di antara kalian akan diremehkan oleh manusia. Mereka akan memandang apa? Oh, ini orang-orang nggak pantas jadi pemimpin. Buktinya anak-anak yang masih muda-muda itu yang memimpin keluarganya. Wa zahidu fikum. Ya kalau sudah mereka yang tua-tua diremehkan, apalagi yang kecil-kecil sudah nggak akan dihormatin sama orang-orang. Wa aslihu aisyakum fa inna fihi ghinan am talabin nas. Dan perbaiki kehidupan kalian, perbaiki penghidupan kalian. Jadi jangan sampai orang itu makan warisan. Dan subhanallah jamaah, anak dapat ilmu benar-benar baru buat anak. Ini menunjukkan ilmu agama ini laut yang tidak bertepian. Ada seorang perempuan yang WA anak, dia tanya, Ustadz, hadis ini sahih apa enggak? Ini berkaitan dengan penghidupan, bagaimana kita memperbaiki. Anak akan bacakan hadisnya. Jazakallah khairan ya. Ini iya, dia bertanya tentang hadis. Hadis ini berbunyi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man ba'a daran, barang siapa yang menjual dar tadi kita sebutkan komplek perumahannya, au aqaran, atau dia jual tanah, asetnya dia, falam yuj'al thamanaha fi mithli, kemudian hasil penjualan itu tidak digunakan untuk membeli dar juga, tidak digunakan untuk membeli aset sama dia, tidak digunakan untuk membeli rumah atau tanah, kana qaminan an la yubarak lahu fihi, pantas untuk tidak diberkahi di hartanya dia. Makanya ada orang-orang yang makan warisan, kemudian ketika bagi waris, uangnya diambil, ini beli mobil ya, ini bangun ini, bangun ini. Uangnya tidak digunakan untuk beli tanah, beli aset lagi, habis. Anak ketika baca hadis ini, subhanallah ya.
Makanya antum lihat banyak pribumi yang tersisihkan. Umpamanya, ya nggak tahu lah, di tempat-tempat di Jakarta umpamanya, banyak pemilik tanah di Jakarta sudah bukan penduduk Jakarta. Kenapa? Padahal dulu nenek moyang mereka kaya-kaya, punya tanah di mana-mana, tapi tanah itu dijual, tidak dibelikan tanah lagi. Dibelikan apa? Ya buat pesta, buat jalan-jalan, buat ini itu. Maka kemudian habis. Di sini Qais mengatakan kepada anak-anaknya, wa aslihu aisyakum, perbaiki penghidupan kalian. Dengan usaha tadi, jangan sibuk jual warisan. Orang kalau sudah jual warisan, udah warisan itu uang nemu jemaah. Orang mengeluarkan uang nemu itu tanpa keringat, nggak capek dia. Maka tolong perbaiki penghidupan kalian. Ini nasihat seorang ayah ya. Orang kalau berusaha itu, ya sumber kehidupan itu jangan cuma satu. Kau punya usaha ini, ya buka usaha lain kayak apa. Ini nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Fa inna fihi ghinan an talabin nas. Kenapa kau dikasih nasihat seperti itu? Apakah karena kecintaan Qais kepada dunia? Tidak. Dia memberikan nasihat seperti itu agar kalian nggak minta-minta sama orang nantinya gitu loh. Wa iyyakum wal mas'alah. Hindari minta-minta. Jangan sampai kalian minta-minta. Ini nasihat buat anak-anaknya semua, agar mereka hidup mandiri. Setelah mati mungkin dapat warisan tadi, hidup mandiri. Jangan sampai makan dari warisan, usahakan digunakan untuk membuka usaha. Kenapa? Fa innaha akhiru kasbil mar'i. Itu jalan terakhir seorang untuk mendapatkan harta, minta-minta. Nah, kita tahu larangan meminta-minta kecuali orang yang terpaksa. Wa idza dafantumuni fasawu ala qabri. Kalau kalian menguburkan aku, ratakan aku sama tanah, nggak usah dikasih tanda apa-apa. Ini permintaan bapaknya. Fa innahu yakunu syai'un baini wa baina hadzal hayy min Bakar bin Wa'il khumasyan. Dia mengatakan dulu antara aku dengan qabilah Bakar bin Wa'il itu ya terjadi keributan, terjadi pertikaian lah, enggak sampai terjadi pembunuhan. Ada keributan lah yang terjadi. Fala aman safihan an ya'tiya amron yudkhil alaikum aiban fi dinikum. Aku khawatir ada orang-orang bodoh di antara kabilah itu mungkin yang kemudian membongkar kuburanku karena sakit hatinya dia. Akhirnya menjadi aib dalam agama kalian. Sudah, kalau aku mati, katakan, nggak perlu diketahui orang kuburannya. Lalu ceritanya Ali yang meriwayatkan hadis ini. Tsumma qala Ali fa dzakartu Aban Nu'man Muhammad ibn Fadl. Muhammad ibn Fadl ini gurunya Imam Bukhari juga. Aku mudzakarah hadis ini sama Abu Nu'man. Lalu kata Abu Nu'man, aku mendatangi Sa'd bin Hazn fi hadzal hadis. Fa haddatsana 'anil Hasan. Dia mengatakan, Sa'd mengatakan telah mengajarkan kepada Hasan al-Basri. Padahal Sa'd ini mudallis. Artinya boleh jadi ada orang lain dalam hadis itu. Dia tapi langsung menyebutkan dari Hasan al-Basri. Aku tanya, Anil Hasan, benar dari Hasan engkau? Enggak dari Hasan. Yunus ibn Ubaid Anil Hasan. Dari Yunus ibn Ubaid dari Hasan al-Basri. Qila lahu sami'tahu min Yunus, engkau dapat dari Yunus, benar engkau dapat dari Yunus? Kata dia. Kemudian dia sebutkan, mana hadisnya? Engkau benar dapat dari Yunus? La, enggak, aku bukan dapat dari Yunus. Haddatsin Qasim ibn Mutaib an Yunus ibn Ubaid. Jadi kadang-kala orang cerita itu, ana dikasih tahu Ustaz Arifin, seperti itu. Saya benar dari Ustaz Arifin antum? Enggak, dari Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq dari Ustaz Arifin. Benar Ustaz Syafiq? Enggak, Ustaz Syafiq, Ustaz Anas, Ustaz Arifin. Cuma sama dia langsung dari Ustaz Arifin. Modelnya seperti itu. Maka dipastikan oleh perawi hadis ini
yakni Muhammad ibn Fadl, bahwasanya ada perawi-perawi yang tidak disebutkan di sana. Lalu ditanya oleh Ali, kenapa engkau nggak meriwayatkan hadis ini? Enggak, kita lupa kata sama hadis itu. Dia tidak meriwayatkan. Barakallahu fiik. Itu jamaah sesuatu yang perlu kita contoh dalam kehidupan ini. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'man alaihi fitnah. Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup ini nggak aman dari fitnah dia. Nggak tahu kita bagaimana matinya dia. Maka contohlah para sahabat Nabi yang mereka sudah meninggal dunia. Ketika ana diminta mengisi kajian di sebuah kampung yang warganya itu masih awam terhadap tauhid, maka apakah ana langsung memulai dengan tauhid atau dengan yang lainnya? Takut mereka tidak akan hadir lagi kalau mulai dengan tauhid. Mohon arahannya Ustaz terhadap dakwah salaf. Antum mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu semuanya tauhid. Antum mulai dengan tafsir juz amma. Semuanya tauhid. Jadi kalau mengajar tauhid ini nggak harus pakai kitab tauhid. Orang kan berpikir, wah mau mengajarkan tauhid pakai kitab tauhid. Enggak. Antum ketika mengajarkan Al-Quran semuanya tauhid. Makanya ketika ada orang ngajar tafsir, Ustadz ini yang nggak pernah ngajar tauhid, tafsir doang loh. Antum tahu sumber kitab tauhid yang paling utama apa? Ya Al-Quran. Antum membahas kitab Hisnul Muslim. Kajian antum Hisnul Muslim. Hisnul Muslim isinya apa? Doa-doa, semuanya tauhid. Jadi nggak harus temanya tauhid. Antum temanya bisa doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua isinya Allahumma Rabbi la ilaha illa anta, semuanya tauhid. Maka ajarkan tauhid kepada umat tanpa harus menggunakan kitab tauhid. Seperti itu. Afwan Ustaz, bagaimana menumbuhkan rasa peduli lingkungan seperti matiin lampu dan kipas dan buang sampah, apalagi kita masih muda? Nah, ahibati fillah, butuh pembiasaan. Ada orang yang memang dibiasakan di rumahnya. Tapi ada orang yang di rumahnya nggak dibiasakan. Orang tuanya selalu matikan lampu. Sehingga sang anak ini nggak pernah matikan lampu. Muncul di sini, lulus dari rumahnya ke STDI, ya udah lampu nggak dipakai di kelas, lewat, ya dia biarin aja. Sampah di jalanan, oh saya bayar di STDI ini Bapak. Oh iya bayar antum jamaah. Antum bayar di sini untuk dididik. Bukan hanya untuk diajari ilmu pengetahuan, untuk dididik. Kadang-kala ngelihat kamar mandi nggak ada orangnya, lampunya hidup. Antum lewat, sekali lewat, 2 kali lewat, 20 kali lewat tetap hidup. Karena memang akhlak ini, karakter ini ada yang bawaan lahir. Ada orang yang peduli sekali sama lingkungan, peduli. Lihat kipas, nggak ada orang kok kipasnya hidup, dia matikan. Ada yang harus dilatih. Maka mulai saat ini latih. Kadang-kala antum sudah lewat ya, ada orang lihat sampah, naik motor atau jalan kaki lihat sampah tuh. Tadi lihat sampah, tadi kayaknya ada paku ya. Ada yang mundur, dia ambil baru dia taruh. Tapi ada yang lihat paku langsung dia ambil. Karena memang dia sudah terlatih gitu. Maka yang harus dilakukan ya antum melatih diri dan berdoa sih. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih akhlak yang mulia dan selalu, nah ini bicara tauhid dalam akhlak ya. Ketika antum melakukan itu, antum ingat, ana dapat pahala loh dari Allah loh. STD ini bayar terus. Padahal lampu itu nggak ada yang pakai. Ketika antum matikan itu berharap keridhaan Allah, pahala buat antum. Tapi STDI nggak pernah berterima kasih sama antum. Karena nggak tahu kalau antum melakukan itu. Tapi Allah tahu sama antum. Barakallahu fikum. Apakah 40 ekor onta ini bisa dikiaskan dengan harta selainnya?
Wallahu a'lam, boleh jadi dengan harta yang berkembang aja. Bukan dengan uang. Tadi kan ana contohkan dengan uang ya, nggak sama karena uang itu nggak beranak. Tapi kalau onta ini beranak pinak dia. Jadi orang yang punya 40 ekor, orang yang punya 60 ekor, itu setahun itu mungkin bisa jadi 60 nantinya. Anggap yang beranak 20 ekor. Jadi 60, yang 60 jadi fulus dia jual ini itu. Tahun depan 40 lagi tetap ontanya dia. Jadi jumlahnya itu nggak bertambah. Kenapa? Karena dia sedekahkan dan dia pakai untuk kehidupan dia. Tapi modalnya tetap. Jadi ini menjadi arahan ya buat kita yang usaha itu, bagaimana antum punya usaha tadi yang modalnya tetap. Masya Allah, ini di print jemaah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana mempunyai teman perempuan. Dia dari Jember. Dia merupakan anak hasil zina ibunya. Sejak kecil ia diasuh oleh neneknya yang mendapatkan kehidupan yang kurang layak. Bismillah. Ketika dia kelas 5 SD, neneknya meninggal. Dan dia dirawat oleh neneknya yang lain. Saat itulah kehidupannya berubah. Dia menjadi anak yang tidak pernah diurus. Sering mendapatkan kekerasan seperti dipukul, tidak diberi makan dan lain sebagainya. Karena merasa iba, akhirnya ibunya yang melahirkannya mengambilnya kembali dan mengasuhnya lagi. Tidak lama kemudian ibunya meninggal dan sekarang dia hidup sendirian. Keluarganya tidak ada yang mau menolongnya, padahal semuanya orang kaya. Wallahi Ustaz, saya setiap hari mendengarnya menangis sambil mengucapkan, ya Allah capek, kapan semuanya berhenti? Saya sudah tidak kuat lagi, kapan ya Allah, kapan? Ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Setiap hari seperti itu Ustaz. Dan saya belum menangkap hikmah Allah dari semua ini. Sekarang dia hidup sendirian tanpa ada keluarga yang menolongnya. Bukankah seorang tidak menanggung dosa orang lain? Lantas ini kenapa Ustaz? Jujur, ana setiap mendengar ceritanya menangis dan tidak tega. Tapi ana tidak punya uang ataupun apapun untuk membantunya. Jazakallah khair. Jamaah, yang pertama, anak ini harus tahu bahwa dia tidak sendirian dalam kehidupan ini. Ada banyak orang-orang yang lebih susah daripada dia. Maka yang perlu antum lakukan bagaimana mengajak dia untuk melihat yang lebih parah dari dia. Yang kedua, setelah melihat orang-orang yang lebih susah dari dia, di sini engkau perlu memahamkan kepada dia pula bahwasanya hidup ini ujian. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Semua akan mendapatkan ujian. Dan ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan. Tidak bicara hukuman dosa ya, karena anak ini nggak punya dosa dengan dia hasil zina. Enggak, dia nggak dosa. Dia lahir di atas fitrah. Tapi fahamkan kepada dia bahwa hidup ini ujian. Dan orang yang paling berat cobaannya bukan engkau, tapi para nabi. Mereka ujian yang berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingatkan anak ini dengan nikmat Allah yang banyak. Tadi Anda contohkan dengan jempol. Anak ini punya jempol enggak? Tanya. Dia punya mata tidak? Bawa dia kepada orang-orang yang sejak lahir buta, cacat. Dia enggak. Dia bisa ngomong. Dia bisa melihat. Karena orang ini ketika lupa dengan nikmat yang Allah berikan, dia fokus dengan musibah. Kemudian dia melihat kepada orang-orang yang lebih nikmat hidupnya, maka dia menderita. Dia merasa kok kayak gini, aku capek, aku lelah. Hidup ini capek dan lelah. Antum pikir ana nggak capek ya dengan kehidupan ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad.
Kami benar-benar menciptakan manusia dalam kabat, dalam kesusahan, payah, lelah, jamaah. Ketika seorang seperti ini mungkin dia belum menikah, dia mikir kalau aku menikah, insya Allah urusannya selesai. Engkau menikah, engkau akan punya masalah baru dengan suamimu, masalah dengan mertua, masalah dengan ipar. Kemudian engkau berpikir, aku kepingin punya anak. Mungkin kalau punya anak selesai masalahnya. Nggak ada, engkau punya anak capek, lelah. Hamil itu melelahkan, melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Setelah anak itu lahir, engkau seneng, engkau capek. Kau tanya, sampai kapan seperti ini? Sampai mati. Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, mataraha, Imam kapan istirahat? Fi awali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu ketika engkau meletakkan telapak kakimu di surga, baru istirahat. Ada orang yang berpikir dengan bunuh diri istirahat. Enggak. Orang yang bunuh diri, maka alat bunuh dirinya akan dia pakai untuk menyiksa dia terus. Dia akan tersiksa. Gara-gara yang dia lakukan, enggak ada istirahat dalam kehidupannya. Maka ajak dia untuk memikirkan hal itu. Kita semua capek dalam kehidupan ini, dan nanti engkau baru akan mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan semua kesusahan dan kelelahan. Maka fokus kepada nikmat yang Allah berikan, insyaallah kita akan bersyukur dan ingat dia kuat dan mampu melewati. Jamaah, ini banyak pertanyaan ya, karena lihat waktunya sudah lewat. Insyaallah ana pesan ke teman-teman DKM disimpan untuk disampaikan di pekan depan insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.